Yakin dalam surah Al-Insyirah, ya, Al-Nasr gitu ya. Nah, wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu aja kuncinya. Kalau kita pada lihat sulit, insya Allah pasti ada kemudahan. Yang penting kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, selanjutnya mengenai apa yang disampaikan oleh beliau ayahnya Pak Kuswa Hasan, apa yang menjadi komitmen kita pada saat hasil rakerda, maka hari ini adalah follow up untuk distrik Majenang. Follow up rakerda di sini adalah visi kita. Misinya adalah memberikan informasi apa yang sudah menjadi komitmen kita pada saat rakerda. Kalau Cilacap bisa 5M, oke, kita harus bisa bersama-sama bismillah 5M bisa. Walaupun kenyataannya awal bulan Januari kemarin itu penghimpunan itu kurang lebih 100 juta, belum sampai 300 atau 200 juta. Nah, karena apa? Karena ada beberapa KL yang masih belum maksimal juga. Saya harapkan setelah pertemuan ini itu bisa lebih memaksimalkan lagi. Kenapa kami mengundang dari PCM, PCA ataupun AUM dan juga kantor layanan pastinya, itu agar bisa sama-sama memahami apa yang ada di iklan tersebut. Dan tadi yang saya sampaikan, Lazim Pusat sudah membuat iklan atau program ini itu sudah sedetail mungkin. Internal perserikatan mulai dari pusat sampai dengan daerah, sampai cabang ataupun ranting bahkan Asia itu ada di dalamnya. Yang kedua, mengenai masalah apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita cita-citakan, targetkan kita dalam 1 tahun itu kita bisa bagi per bulannya. Katakanlah target 100 juta dibagi 12 bulan. Jadi itu biar tidak susah kita menargetkan. Jadi kita nggak memikirkan 1 tahun harus sekian ratus juta, tidak. Tapi bagaimana sekian ratus juta bisa kita targetkan setiap per bulannya. Jadi kita punya patokan per bulan itu harus berapa penghimpunannya. Kuncinya sebenarnya di situ, biar kita nggak terlalu berat. Dan selanjutnya memang internal yang pertama adalah pengurus PCM, pengurus ranting, ortom, AUM yang ada di wilayah PCM atau kantor layanan itu harus sempat penuh. Kalau tidak, ya akan dapatnya segitu-segitu terus. Iya, karena ada salah satu KL di Cilacap yang dimana itu sudah ada kantor layanan, tetapi tidak disupport penuh oleh PCM. Bahkan pengurus PCM itu nggak ada yang menjadi donatur. Kan sangat riskan sekali. Nah, saya yakin di distrik Majenang ini dan distrik yang lainnya pun semua pengurus PCM, mulai dari PCM sampai dengan AUM-nya sudah menjadi donaturnya kantor layanan rasisme di tiap-tiap wilayah masing-masing KL. Nah, di sini tinggal bagaimana cara untuk bisa mewujudkan menjalankan program IKAL di tahun 2003 ini. Itu nanti tinggal bisa dirembuk bareng-bareng, mulai dari PCM hingga sampai dengan ke AUM. Kepala atau ketuanya saja yang hadir, rembuk bareng. Ini nanti KL yang akan ini sebagai moderatornya atau istilahnya sebagai narasumbernya. Ini untuk blok pilar ekonomi sekian, ini ada program ini. Terus seperti itu. Paham ya Pak Bu? Intinya program ini perlu dipahami dulu. Setelah nanti dipahami bisa dirembuk bareng, bisa dijalankan bareng agar bisa menuai yang namanya penghimpunan lebih maksimal. Seperti itu. Ya, ini IKAL yang sudah kami bikin setelah kami melaporkan IKAL Kabupaten Cilacap ke wilayah. Mohon maaf sebelumnya, IKAL ini memang banyak perbedaan dengan IKAL yang dibikin oleh kantor layanan. Karena dari tahun 2022 bulan Desember sampai dengan Januari, KL yang mengirim IKAL itu baru 3 atau 4 itu. Nah, di situ saya yakin masih banyak KL yang masih belum paham mengenai masalah IKAL. Tapi di sini kita memang modelnya sistemnya pakai link. Nah, kalau dulu kan Excel itu.
model Excel biasa aja standar. Nah ini bentuknya ini seperti ini. Ini bentuk dari wilayah itu seperti ini modelnya, model ikannya. Nah di sini kenapa berbeda dengan yang dikirim oleh KL? Karena kita mengacu kepada 5M itu. Kalau 5M dari KL targetnya cuma 100 sekian, nggak bakal masuk nanti. Nah akhirnya kami punya inisiatif, kami berhubungan dengan Badan Pengurus Lasismu bahwasanya untuk membuat iklan ini itu sesuai kita melihat daripada target penghimpunan tahun 2022. Dari seluruh KL penghimpunannya kita bisa meninjau, oh ternyata KL ini unggul, bisa target, kita coba kita poskan sesuai program-program, akhirnya sekian ratus juta. Jadi seperti itu. Nah nanti seandainya yang sudah daerah Buang ini di KL itu ada program di luar ini, maksudnya dalam arti di sini kok nggak ada yang daerah bikin, kok nggak ada yang dibikin oleh KL, boleh ditambahkan lagi nggak apa-apa. Oke. Tapi yang paling utama adalah yang bisa dijalankan yang sudah dibuat oleh daerah. Nah nanti yang lainnya itu menyusul seperti itu. Oke. Oke baik kan ya? Seperti itu ya. Kita nggak asal bikin, tapi kita bisa kita membuat ini itu sesuai kemampuan daripada penghimpunan tahun lalu. Nah akhirnya karena kita punya PR 5M, insya Allah dengan apa yang sudah diposkan masing-masing bisa dikerjakan dengan baik. Seperti itu. Baik, ini selanjutnya saya langsung aja. Dalam iklan ini ada beberapa pilar, 6 pilar. Kalau kelembagaan ini, Nyun Sewu, kelembagaan ini adalah ini internal. Kelembagaan itu ada yang hubungannya dengan pokoknya dengan internal ya, keperluan kantor, keperluan PCM, keperluan berhubungan dengan kesekretariatan PCM atau penyelenggara, ini hubungannya dengan ini kelembagaan. 6 pilar ini yang pertama adalah yaitu ekonomi. Ekonomi itu ada beberapa program unggulan, yaitu bantuan gerobak usaha, lalu kedua bantuan modal usaha kecil. Nah di sini kami sudah mengirimkan tadi malam kepada kantor layanan itu iklan yang bisa dibuka dari wilayah KL masing-masing, itu bisa dipelajari dan nanti bisa dirembuk bareng dengan PCM, PCA, Ranting, AUM, Ortom. AUM itu ada sekolah, ada masjid. Nah di situ cukup rembuk dengan ketua atau kepalanya saja masuk dalam arti di sini agar lebih ringkas, lebih cepat bisa ditangkap. Oh ini yang hubungannya dengan AUM, sekolah, oh ada pendidikan, oh ada beasiswa, ya, oh ada peduli guru, oh ada tentang safe hour school atau renovasi sekolah ataupun fasilitas sekolah. Nah tinggal nanti di situ ada target, tiap kali itu ada target. Targetnya itu bagaimana cara penghimpunannya nanti bisa kita rebut bareng dengan kantor layanan. Insya Allah kantor layanan sudah ada yang saya sampaikan seperti itu. Lalu lagi ini ekonomi juga ya. Ini hubungannya mungkin dari Aisyah pun juga ada di sini. Nih program Aisyah ada. Waktu tahun 2022 kemarin saya kunjungan ke Karangpujung. Kebetulan dari PCA Karangpujung hadir dan di situ memang dari Aisyah itu ada program yang namanya untuk modal usaha dan juga tempat usaha kalau bisa, itu seperti itu. Oke betul Bu? Yang dari Aisyah? Oh oke, oke. Nah di sini kalau pemberdayaan UMKM mengenai masalah bantuan gerobak usaha, bantuan modal usaha itu ada dari KL Wanareja, Majenang, lalu Cimanggu, Karangpujung, Carwi itu memang sudah ada target. Cuma target untuk bantuan gerobak itu berbeda-beda. Insya Allah silakan target itu bisa dirembuk bareng, mau dijalankan mau bulan apa, mau istilahnya nggak mesti 1 bulan harus, katakanlah seperti Wanareja ada 4 gerobak, nggak mesti 1 bulan harus 4 enggak, tapi silakan mau bulan apa mau dilaksanakan disalurkan itu. Oke, yang penting dana sambil cari sambil merencanakan mau bulan apa. Nah target yang untuk program itu
diupayakan untuk bisa maksimal untuk penghimpunan zakat ataupun infak, karena dengan dana zakat infak bisa menyalurkan daripada pemberdayaan UMKM. Bantuan modal usaha juga iya. Jadi setelah dikasih gerobak harus dikasih modal, bukan dikasih gerobak dok tapi nggak dikasih modal. Takutnya dikasih gerobak tapi nggak ada modal, mau usahanya mau mulai dari mana? Apa yang mau dibikin? Akhirnya gerobaknya didol, jadi duit. Ya, nah yang kami harapkan setelah ini pemberdayaan UMKM itu jalan, dikasih gerobak, dikasih modal, setelah itu setiap bulan sekali silaturahim datangi. Nah, karena apa? Kedepannya mustahik itu ya yang kita harapkan kan zakat itu menjadi zakat produktif. Yang tadinya mustahik bisa menjadi musaki. Itu tujuan kita. Jangan sampai yang menjadi mustahik terus selamanya. Ya, nggak jadi gitu. Yang kita harapkan sebagai lembaga zakat tujuannya adalah yang tadinya mustahik bisa menjadi musaki ataupun munfik. Itu tujuan kita. Ya, walaupun bertahap tidak apa-apa. Ya, yang namanya orang mau berhasil itu butuh proses. Nah, seperti ini. Lalu juga ini ada pelatihan UMKM, silakan nanti ini kayaknya Warna Reja ada Majenah kalau nggak salah ini ada pelatihan UMKM itu nanti bisa kalau masih bingung komunikasikan dengan daerah ya Mas ya. Nanti kita bisa bekerja sama dengan UPT atau dengan Diperindakom ini untuk mengenai masalah tentang ini. Ada juga yang tentang pendampingan pelatihan budidaya ternak. Budidaya ternak ini nanti kalau pelatihan berhasil nanti bisa diberi bantuan hewan ternak. Iya, hewan ternak ini tapi kita tidak terlalu muluk-muluk sekali. Yang unggas lah, modelnya unggas dulu. Kalau sudah berhasil kita nanti bisa ke yang lainnya. Lalu pendampingan pengelola pertanian juga demikian. Nanti kita bisa bekerja sama dengan PT Dinas Pertanian. Selanjutnya program unggulan pendidikan itu ada beasiswa. Nanti saya sampaikan ini khusus yang untuk yang sekolah-sekolah mungkin dari Aisyah itu ada PAUD, TK PAUD ataupun TK ABA ataupun dari SD Muhammadiyah ataupun yang lainnya. Beasiswa ini baik itu tingkat PAUD sampai dengan SMK atau MA yang dimaksud adalah bukan sekedar hanya memberikan bantuan, tapi di sini bisa sebagai membantu subsidi biaya sekolah. Jadi kalau siswa di sekolah Bapak dan Ibu sekalian yang di sekolah di wilayah panjenengan semua itu ada yang masih punya tanggungan biaya pendidikan, itu bisa disebut sebagai bantuan beasiswa. Oke. Nah, itu ada kategorinya ini ada, sasarannya ini adalah untuk PAUD, TK, SD ini balita, anak-anak. Beasiswa untuk komplementari, SMP, MTS remaja, SMA, SMA itu juga remaja. Di sini sistemnya ya, sistem penyaluran daripada beasiswa ini Bapak Ibu yang dari sekolah, sistemnya yaitu penghimpunan dana infak dari sekolah diserahkan ke kantor layanan dulu ya, baru nanti dari kantor layanan itu kan nanti satu atap dengan asisten daerah. Nanti pengajuannya adalah berupa programnya beasiswa apa. Kalau dari PAUD TK yang ini tunas mentari itu apa, biaya tanggungan sekolah atau apa ya, beasiswa tunas mentari. Begitu pula juga sampai dengan yang SMK ataupun SMA itu seperti itu. Jadi dana infak yang sekolah itu diserahkan ke kantor layanan, biar kantor layanan mengelola. Kenapa seperti itu? Karena gini Pak Bu, tadi yang disampaikan sama Pak Sugeng Budi Handoyo mengenai masalah undang-undang tentang zakat atau penghimpunan itu nomor 23 tahun 2011 itu sudah ada undang-undangnya. Nah, kenapa kok di Muhammadiyah ada lazismu? Tadi yang disampaikan oleh pimpinan daerah, unsur pembantu pimpinan, kita membantu untuk mengelola dana ZIS yang ada di persyarikatan.
Jadi jangan sampai dana sis itu dijalankan oleh masing-masing sendiri-sendiri. Oke, menurut saya katakanlah kayak PCM ada bendahara menjalankan sendiri keuangannya tidak serahkan ke KR. PCA punya bendahara tidak diserahkan ke KR. Sekolah punya bendahara tidak diserahkan ke KR. Masjid apalagi? Tadi sampaikan poin utama itu adalah masjid ini. Yang kadang itu wah pokoknya banyak problem di masjid kalau kita tidak bisa memanajemen dengan sebaik-baiknya, Bu. Dan perlu diperhatikan lagi bahwasanya kita lebih aman di persyarikatan itu melalui lazismu. Kenapa? Poin utamanya adalah lazismu itu berani diaudit oleh eksternal bukan internal. Saya yakin di PDF itu ada yang mengaudit, internal ada. Tapi lazismu itu dari pusat sudah membuat instruksi pada lazismu pusat sampai dengan tingkat kabupaten se-Indonesia itu wajib untuk diaudit oleh eksternal. Bayangkan Bu kalau misalnya panjenengan semuanya yang di sekolah, masjid atau mulai diaudit oleh eksternal, kelabakan Bu Pak. Waktu saya pertama kali 2018 laporan keuangannya diaudit aja, saya kelabakan. Lalu baru pertama kali gitu ya. Akhirnya saya minta bantuan kerjasama dengan Banyumas, karena Banyumas yang sudah berjalan lama mulai jalan 2011 itu udah jalan lama sampai menjadi lazismu terbaik nasional itu lazismu Banyumas. Bagaimana kita bisa seperti itu ya? Ayo, itu seperti yang tadi yang saya sampaikan. Jadi apa yang disampaikan sama Pak Gusman, beliau juga la roiba fi. Ya, jangan ada keraguan. Itu aja titik intinya itu ya. Nah, di sini kalau bisa dijalankan untuk sekolah, insya Allah program beasiswa ini bisa berjalan dengan baik. Nanti sistem infaknya, saya yakin di sekolah ada infak siswa, infak guru, ada infak Jumat. Nah, bagaimana infak Jumat itu bukan hanya Jumat toh, tapi setiap hari siswa itu bisa infak, guru pun juga infak. Saya yakin siswa-siswi itu kan pasti jajan 500 perak itu nggak berat Pak Bu, insya Allah bagi anak-anak untuk menyelami berinfak lah ya. Apalagi ini kan untuk latihan untuk bakal di akhirat. Kalau sudah terbiasa setiap hari mau pelajaran, monggo anak-anak kita belajar untuk berinfak. Wah, kayaknya saya masukkan 500. Setiap hari, insya Allah program ini perlahan-lahan akan jalan dan insya Allah akan ada syiarnya. Ketertarikan dari murid, nanti wali murid akan menyusul, dia tambahin lagi jangan 500 nah seperti itu. Oke? Ini program untuk yang di sekolah. Ada lagi untuk yang lainnya, peduli guru juga demikian. Honor guru ini ada persyaratannya Pak Bu. Siapa yang mendapatkan bantuan untuk peduli guru, program peduli guru mulai dari TK sampai dengan SMA, guru yang berstatus Wiyanda Bakti atau honorer, bukan PNS dan bukan penerima TPG. Nah, ini yang berhak untuk menerima daripada program peduli guru. Honornya biasanya rata-rata honorer gue biasanya di bawah 300 ya nah, di bawah 500 ya nah. Selama ini yang daerah sudah bekerjasama dengan TK Aba itu TK Aba 11. Oke, bang sekolahnya Bu Sherly itu kebetulan juga apa namanya ketua IGABA, iya IGABA ya. Nah di situ awal mulanya lazismu di Cilacap itu mulai berjalan 2019 sama. Jadi sana guru yang istilahnya yang tadi syaratnya ini itu honornya dimasukkan ke lazismu dulu. Lah sambil jalan TK itu menghimpun dana infak. Nah, baik itu infak harian ataupun Jumat. Nah setelah terhimpun 1 bulan diserahkan ke lazismu daerah. Nah pada saat itu awal bulan guru itu mau bayaran. Nanti dari TK itu pengajuan beserta dilampirkan guru yang sudah gajinya masuk ke lazismu. Kenapa seperti itu? Yaitu membantu nambah penghimpunan. Itu seperti itu. Setelah itu nanti kita kembalikan plus ditambah tambahannya dari infak tadi itu harian sama Jumat. Itu satu. Yang kedua, untuk fasilitas sekolah
Fasilitas sekolah kalau misalnya ada butuh kipas, butuh apa, kembali lagi dari infak itu, harian sama Jumat itu. Karena terkumpul. Kadang yang nggak pengajuannya cuma hanya untuk peduli guru dong. Lah kadang juga ada yang tidak mampu, sakit, kasih. Iya, pengajuan itu seperti itu. Gampang Bu. Jadi nggak susah lah, insya Allah kalau bisa berjalan ya moga perlahan-lahan dulu lagi, mudah-mudahan ya tidak terlalu memberatkan Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Yang penting untuk KL itu pastinya harus siap dalam arti kalau ada pengajuan jangan ditunda-tunda, langsung pengajuan ke daerah agar dananya bisa cepat juga untuk kita transfer balik ke KL. Nah setelah tersalurkan LPG-nya juga jangan lupa, karena sekarang itu lazisme wilayah itu benar-benar sangat cepat tanggap dalam arti mengenai masalah tentang audit. Besok aja mau ada pendampingan audit yang diundang Dewan Syariah, badan pengurus, manajer, keuangan, program ya Pak itu. Jadi kami harapkan kerjasama KL kalau sudah disalurkan mohon LPG-nya langsung dilaporkan ke daerah biar daerah ayam. Selanjutnya itu seperti itu. Ini kesehatan juga iya, ini sangat penting sekali. Alhamdulillah Lazismu daerah punya 2 armada, yaitu ambulan jenazah dan ambulan layanan sosial, gratis tanpa biaya apapun. Kenapa di sini kesehatan itu ada pos pelayanan ambulans siaga. Seluruh KL itu target 4 juta. Dalam 1 tahun itu harus punya penghimpunan 4 juta Pak. Buat apa? Biar kalau misalnya nanti di wilayah KL dari Wanaraja sampai Karangpucung ada warganya, masyarakat yang butuh ambulan, calling aja Lazismu daerah. Kami data. Kalau mau antar ke Margono, Sarjito, kemana? Insya Allah kami datang. Kalau misalnya keluar, nanti kita kerjasama dengan ambulan lain, karena kita kan udah punya ini grup ambulanmu, gitu. Komunitas ambulanmu khusus Muhammadiyah. Itu seperti itu. Ini sebagai anggaran itu sebagai pegangan kalau nanti masyarakat butuh ambulan dari KL hubungi, atau dari PCM atau nanti yang tahu nomor call centernya Lazismu bisa menghubungi ambulan Lazismu. Itu gratis. Nah, agar apa? Dana ini nanti kalau misalnya dibutuhkan, itu yang pertama adalah jika pasien itu tidak mampu, bisa ngoni Pak. Ngoni pasiennya si Ari luar biasa Pak. Nanti apa? Pasiennya ini disangoni, berobat, mari tangga cerita orang ini, Mas Allah luar biasa pembedian ya. Aku meriah dijujurnya gratis disangoni maning iya Bu. Nah, terus di sini juga ada biaya ini lagi, subsidi biaya pengobatan. Di Kabupaten Cilacap ada 6 PKU, ada Wanarja, Majenang, Gandrung, lalu Kroya, Sampang, satunya lagi Cilacap Selatan. Nah, di sini KL juga ada sangkut pautnya dengan ini, yaitu bagi pasien yang mau berobat tidak mampu, nanti bisa pengajuan ke kantor layanan. Maka dana ini yang pastinya disiapkan oleh KL. Terserah mau pakai dana apa, dana zakat infak pun nggak masalah. Jadi dana yang kami harapkan di tiap-tiap pos ini itu semuanya bisa disiapkan. Strateginya bagaimana itu tergantung Bapak dan Ibu panjenengan semuanya.